Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Sungguh malam hari ini memberikan kita perasaan yang penuh dengan sukacita, oleh karena kita boleh kembali dipertemukan melalui sehati di dalam doa. Bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mempersiapkan kehidupan kita untuk mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita menyambut kasih Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, selalu menopang, menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih, kami boleh menikmati, mengalami persekutuan pada malam hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyadari kelemahan kami. Karena itu, tolonglah kami Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ini. Agar kami bersama-sama boleh memahami akan kebenaran-kebenaran-Mu.
Terima kasih Tuhan. Ampunkan salah dosa kami. Sambut syukur kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini pembacaan kita terpilih dari kitab Kejadian. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu menghadirkan hal yang baik dari yang sudah Allah ciptakan dengan baik. Keagungan penciptaan terlihat dengan nyata pada sabda pembukaan daripada bacaan kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semua yang ada di bawah kolong langit ini merupakan karya ilmiah, karya seni Allah yang tiada duanya. Dari ketiadaan, kekosongan, dan ketiadaan bentuk, Allah mencipta, mengisi, dan mengatur alam semesta ini. Seperti seorang maestro karya seni memandang karya-karyanya itu dengan perasaan senang dan puas. Demikianlah sang pencipta memandang karyanya yang akbar dan mengomentarinya sebagai hal yang baik. Betapa brilian pikiran penciptaan yang ada di benak Allah. Sungguh tidak dapat disamai oleh pikiran-pikiran manusia yang pernah menjejak dan mengukir sejarah dunia ini. Karena semua pikiran manusia hanya meneruskan dan mengembangkan dari fondasi yang Allah sudah letakkan. Pada 3 hari pertama, Allah menciptakan dan mengatur tempat untuk kehidupan. Di hari pertama, Allah menciptakan terang untuk menjadi tempat waktu
bagi kehidupan, yaitu siang dan malam. Tanpa terang, tiada kehidupan. Hari kedua dan hari ketiga merupakan pengaturan yang begitu rapih dan dari dunia ciptaan ini. Pemisahan air dari langit, dari air yang di bawah langit, menciptakan ruang untuk makhluk yang ada di udara dan makhluk yang ada di air. Sedangkan daratan dengan berbagai tumbuhan di dalamnya diciptakan dan diatur agar menjadi tempat yang indah dan asri bagi penghuninya. Berbagai makhluk hidup darat dan terutama manusia. Tuhan menciptakan semuanya ini bersama dengan ciptaan-ciptaan yang lain di 3 hari berikutnya, sebagai konteks bagi manusia untuk mengembangkan diri dan melayani Tuhan serta sesama. Tugas manusia sebagai ciptaan tertinggi adalah memelihara dan menjaga keasrian dan keharmonisan ciptaan. Manusia bertanggung jawab untuk turut serta menggumuli bahkan mencari jalan keluar bagi penyelesaian masalah-masalah seperti pemanasan global, kerusakan ekosistem, dan pembaharuan paru-paru dunia. Kita memperhatikan ayat 26 di luar dari pembacaan kita, tapi mari kita perhatikan. Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Suatu penugasan dari Allah bahwa manusia menjadi penguasa dari makhluk yang lain. Agar manusia berkuasa secara benar, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga cara manusia menguasai bumi adalah dengan mengelola, memelihara, dan melestarikannya. Seperti Allah yang sudah menciptakannya dengan begitu baik. Untuk bisa bergumul dengan keadaan-keadaan bumi yang mengalami kerusakan seperti pemanasan global, kerusakan ekosistem, bahkan juga kerusakan paru-paru dunia. Manusia harus selalu ingat tentang dirinya yang adalah gambar dan rupa Allah. Dengan identitas ini, kita akan dimampukan untuk melihat tugas tanggung jawab kita secara baik. Namun ketika identitas ini dikacaukan oleh dosa, kita akan sulit mengemban tugas dengan baik. Karena itu Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya telah membaharui kehidupan kita kembali kepada gambar dan rupa Allah yang semula Allah ciptakan. Mari terus belajar firman Tuhan agar gambar dan rupa Allah nyata dalam realitas kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari mengangkat pujian untuk Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup.
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami pada malam hari ini. Di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan berada di sekitar pembelajaran akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Hari ini kami diajak oleh firman Tuhan, diingatkan bagaimana menghadirkan hal yang baik dari apa yang sudah Tuhan ciptakan yang sungguh baik di dalam kehidupan ini. Hal yang baik itu mengalami banyak masalah di dalam dunia ini, di masa-masa sekarang ini Tuhan. Sungguh banyak kerusakan yang terjadi dan Tuhan memanggil kami, mengingatkan kami atas tugas dan panggilan yang Tuhan sudah percayakan sejak Tuhan menciptakan manusia. Terima kasih Tuhan sudah menyegarkan kami kembali. Biarlah di dalam kami terus mempelajari firman Tuhan. Roh Tuhan akan menuntun kami dan terus menyadarkan, mengingatkan kami akan tugas panggilan ini. Sehingga melalui perenungan firman Tuhan, kami akan semakin dimampukan untuk menggumuli bagaimana cara menghadirkan hal yang baik dari apa yang sudah Tuhan ciptakan. Bahkan turut bergumul, mengambil peran di dalam kehadiran kami untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain untuk memperbaiki akan keadaan-keadaan yang telah rusak di dalam dunia ini. Memang itu tidak mudah Tuhan,
tidak semudah dengan mengatakannya. Tapi ketika kami memiliki kerinduan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam panggilan kami sebagai orang percaya, kami percaya juga bahwa Tuhan akan memampukan, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk pencerahan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dari pagi, siang, hingga malam hari ini, di dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tuhan memberkati agar melalui tugas dan aktivitas yang sudah kami kerjakan itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kekuatan, topangan, untuk segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, secara khusus sakit penyakit. Tuhan berkati akan perobatan-perobatan yang ditempuh baik secara rumah sakit maupun juga pemulihan di rumah. Bahkan yang mengalami paparan pandemi, kami terus berdoa sehingga boleh mengalami pemulihan. Tuhan yang Maha Kasih berkati pemerintah dan tenaga medis agar senantiasa dimampukan di dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat. Dan ajar kami untuk selalu setia pada protap pemerintah. Terima kasih Tuhan untuk semua perjuangan dan harapan kami dalam menanti pekerjaan, hadirnya teman hidup, anugerah anak, bahkan juga pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, kami serahkan semuanya kepadamu. Perjuangan studi anak-anak, bahkan juga beberapa anak-anak kami, sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas dan juga yang ada di mana saja, dalam saat-saat ini sedang berjuang untuk mengikuti tes CPNS, kami terus berdoa ya Tuhan, Tuhan menolong membukakan jalan agar mereka boleh melalui setiap perjuangan itu dengan baik dan boleh berhasil. Malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, sebentar kami akan beristirahat, Tuhan menolong dan menyertai, sehingga besok pagi boleh bangun dan boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu dalam putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan melalui sehati di dalam doa. Mari tetap semangat, mari tetap setia. Tuhan memberkati kita semuanya, mengasihi kita. Sampai jumpa di sehati dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Selamat malam dan shalom.